Kejadian itu terjadi pada tahun 2000-an ketika saya masih SD kelas 6. Dan itu berada di kaki Gunung Kerinci, Sumatera, di Provinsi Jambi. Kala itu gue nemu uang di tepi jalan. Dan setelah gue dapat uang itu, malamnya gue demam tinggi. Kejadian yang sampai sekarang masih terngiang itu adalah ketika malam hari, tepatnya di tengah malam, gue keluar dari rumah dan menemukan ada segerombolan monyet dengan mata merah mengajak gue pergi ke luar atau pergi dari rumah. Dan setelah gue melangkahkan kaki di luar rumah, itu gue gak sadar dan gak tahu kemana gue, hingga gue terbangun ketika melihat kerumunan warga pada berada di dalam rumah gue. Dan salah satu warga mengatakan kalau gue gila. Rian itu harusnya dipasung aja, jangan dibiarin keluar, takutnya nanti nyelakain orang. Kata-kata dari salah satu warga itu yang sampai saat ini masih membekas di otak gue. Dan terkadang ketika gue ngelihatnya, rasa emosi pun masih sering tumbuh. Belakangan gue tahu kalau ternyata bukan hanya gue aja yang kena kejadian ini, melainkan ada salah satu korban di desa sebelah meninggal dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Setiap lubang yang berada di tubuhnya itu mengeluarkan darah. Kejadian itu berlangsung selama 4 tahun. Dan selama 4 tahun itu pula orang tua gue mencarikan kesana kesini orang pintar yang bisa mengobati gue, hingga pada tahun keempat gue sembuh dengan bantuan orang pintar. Tumbal adalah benda atau makhluk hidup yang diserahkan sebagai korban atau persembahan untuk suatu keinginan tertentu. Tumbal seringkali menjadi bagian dari praktik perdukunan seperti dalam ritual pesugihan. Tumbal ini berkaitan erat dengan dunia mistik, sehingga ketika memakan korban, pembuktiannya ini sangat susah ditemukan. Tema podcast episode kali ini ialah tumbal. Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Seperti biasa, Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian dengan topik-topik seputar mistis, cerita-cerita horor, misteri, mitologi, sejarah, dan tragedi yang akan dibahas tuntas berdasarkan fakta yang beredar dan sudut pandang metafisika. Eksklusif, cuma bisa kalian dengerin di Roof Audio Plus RCTI Plus. Telah bergabung bersama gua saat ini narasumber yang mana dia pernah menjadi korban tumbal selama 4 tahun, tapi alhamdulillah berhasil selamat. Dia adalah yang tadi kalian dengerin ceritanya di opening, Mas Rian. Halo Mas Rian, apa kabar Mas? Aduh, alhamdulillah baik. Mas Rian, Iya. Ini kejadian berarti waktu kapan Mas? Waktu gua umur kurang, gua nggak ingat sih kalau umurnya, tapi yang jelas waktu kelas 6 SD. Kelas 6 SD ya? Iya. Berarti ini nih dimulain ketika Mas Rian itu nemu uang. Nemu uang di pinggir jalan gitu. Itu pas kapan nemu uangnya dan nominalnya berapa Mas? Itu waktu gua ikut nenek gua ke kondangan saudara. Terus kalau soal nominalnya itu gua masih ingat 23.000. 23.000. Cuma 23.000. Setelah itu nemu uang 23.000, lembarannya masih inget gak pecahan berapa? Pecahannya kalau nggak salah ya 20 ribuan, terus sama duit 1.000-an. Yang apa itu? Yang gambar orang loncat batu itu. Oh ya dulu ya. Setelah nemu uang itu disimpan kah atau langsung dipakai apa Mas? Langsung dibuat jajan itu. Langsung pokoknya ibaratnya nama juga anak kecil kan, nemu 23.000 langsung beli jajan. Ya main PS pasti gitu aja. Langsung dipakai berarti uangnya. Tanpa ngomong sama orang tua ya. Tanpa ngomong sama orang tua. Dan setelah itu Mas Rian langsung sorenya langsung kayak ngerasa gak enak badan. Langsung dibawa pulang ke rumah nenek gitu kan. Nah sampai rumah langsung ditepar, demam tinggi. Ya sakit gitu. Sakit. Nah saat demam itu konon katanya disitulah Mas Rian saya dengar pertama kali mengalami fenomena mistis atau melihat mereka. Yep. Makhluk apa yang pertama kali Mas Rian lihat? Makhluk pertama kali yang gue lihat itu
anak kecil, ya kecil pendek gitu, tapi kakinya kebalik. Kakinya terbalik. Iya, kakinya kebalik gitu. Berarti tumitnya di depan gitu ya, jari-jarinya tumitnya di belakang. Iya, jari-jarinya di belakang gitu. Anak kecil dia berjalan dengan kaki terbalik. Ya, jalan lari-larian malahan. Oh, larian. Ya lari-larian di rumah gitu. Kalau fisiknya cewek kah, perempuan kah, atau Laki-laki. laki-laki? Tapi nggak pakai baju. Gak pakai baju. Ya pokoknya kayak semacam apa ya? Semacam tuyul gitu. Mungkin ya kayak tuyul, tapi apa ya? Udah agak gede gitulah. Oke, itu makhluk pertama. Terus Lalu sama ini Big Baby. Kalau gue nyebutnya Big Baby gitu ya. Sebutannya gue nggak tahu itu apa, karena gue juga nggak pernah lihat itu di TV atau dimanapun. Gue nyebutnya itu Big Baby karena dia bentuknya kayak bayi tapi gede gitu. Mukanya kayak muka bayi, cuma gede. gedenya semana, Mas? Segede apa ya? Mungkin kalau diukur meteran itu 1,5 meter dah. 1,5 meter. Tapi gede gitu, badannya gemuk. Gemuk gitu ya, besar. Besar. Oke, nah ketika pertama kali melihat mereka itu Mas Rian gimana? Nah itu waktu pertama kali ngelihat mereka itu kayak apa ya? Kayak gue ngelihat teman gue sendiri gitu. Gak ada rasa takut? Nggak ada rasa takut sama sekali. Dan apa ya, mungkin setelahnya takut, tapi ketika berada di situasi itu gue nggak ngerasa takut sama sekali. Bahkan cuma sekedar melongo ngeliatin mereka doang gitu. Mas Rian kan sakit. Itu sakitnya hampir setiap hari atau sembuh terus sakit lagi? Itu dalam setahun itu sakit paling cuma 3 atau sampai 1 minggu dah. 1 minggu. 1 minggu paling lama. Dan selama itu selalu bertemu dengan mereka? Nah selama sakit itu selalu bertemu dengan mereka, dan ada kejadian-kejadian yang ya aneh lah menurut gua. Aneh ya. Dan saya dengar Mas Rian katanya sering banget ketemu sama gerombolan monyet yang kemudian mengajak Mas Rian bermain keluar rumah ke alam lepas dan tiba-tiba nggak sadar aja gitu. Ya itu kejadian pasti setiap jam 12 malam. Ya, selalu jam 12 malam. Selalu jam 12 malam itu gue kayak sleepwalking gitu kan ya. Tapi di mata gue sadar tuh. Terus gue buka pintu, pas gue nginjekan kaki di luar itu udah hilang, udah nggak ada. Tapi yang jelas waktu gue buka pintu, gue lihat gerombolan monyet itu, bukan gerombolan ya, lebih tepatnya 5 monyet, tapi satu ini kayak pemimpinnya itu paling gede gitu, matanya merah. Nah disitulah kayak seakan-akan mereka itu ayo main, ngajak main, kayak ngajak main gitu. Gue ngikut aja. Dan ketika Mas Rian kaki pertama keluar rumah langsung gelap aja, nggak sadar gitu langsung ya. Gelap, nggak sadar. Ada cerita gak Mas dari orang-orang sekitar selama Mas Rian nggak sadar itu Mas Rian ngapain? Menurut penuturan orang-orang ya yang pernah nemuin gue selama 4 tahun itu, karena kejadian yang melangkahkan kaki terus nggak sadar itu cuman berlangsung selama 2 tahun kalau nggak salah. Dan 2 tahun setelahnya gue sadar. 2 tahun itu nggak sebentar loh Mas. Lu 2 tahun tidur nggak sadar, jalan ketemu sama makhluk gerombolan monyet. Menurut gua itu resikonya besar. Itu resikonya besar karena banget sih. Lu ke dalam kondisi nggak sadar dan bisa jadi mereka ngebawa lu kemana-mana, ke arah-arah yang bahaya gitu. Nah gua sadarnya itu waktu gua sadar nih, maksudnya waktu gua bisa ngelihat mereka di luar rumah, itu gua dibawa di bank. Ya kayak bank. Jadi rumah gua itu nggak jauh dari bank gitu. Oke. Nah terus, yang waktu nggak sadarnya itu menurut penuturan warga, gue itu kayak bermain, ya kayak macam anak-anak biasa main sama teman-temannya, tapi itu di jam 12 malam dan gue sendirian. Itu banyak tuh yang nemuin gue. Mulai dari teman gue sendiri ada, terus ada tetangga gue yang narik gue paksa ke rumah. Ya pokoknya jatuhnya ya kasar ngomongnya kayak gue itu orang gila yang lagi keluar rumah gitu. Main di bank jam 12 malam. Iya. Bank penyimpanan uang. Kenapa bank? Oke, ini menarik. Nanti gue mungkin akan kupas di akhir ya. Gue tanya-tanya dulu nih cerita jelasnya sama Mas Rian. Ya, silakan. Dari situ Mas, lu kan sempat dikatain gila. Ya sorry ya. Sempat dikatain gila selama bertahun-tahun. Apa sih yang bikin warga-warga ini ngatain gila sampai lu harus dipasung? Ya gimana? Kayaknya nggak ada deh orang-orang yang mungkin mereka juga nggak menganggap bahwa gua kena sesuatu yang berkaitan dengan mistis ya. Jadi perangai gua ketika malam itu memang bentuknya kayak orang gila, lari-larian kesana kesini, dan mungkin mereka takut kalau gua nyamperin mereka dan nyelakain mereka gitu. Makanya gua disebut orang gila waktu itu. Anak gila lah waktu itu, tepatnya, bukan orang gila. Anak gila gitu. Ya gue gak kebayang sih, jadi lu pasti mental lu juga kena banget di situ. Kalau soal mental mah itu pasti otomatis pasti kena, karena nggak cuma di lingkungan rumah doang ya, lingkungan sekolah juga ngebawa. Lu kena bullying? Kalau dibilang bullying, gue nganggapnya itu bukan bully sih. Apa ya? Kalau bully itu kan hampir jatuhin mental banget gitu ya.
Tapi gue nganggapnya itu cuma sebagai ejekan doang sih. Jadi ya udahlah, gimana juga mau bentuk gue udah begini. Itu bullying verbal namanya, ya jatuhnya sama begitu aja. Cuman itu cara terbaik buat lu menghibur dia Iya. biar gak terlalu mental drop kali ya. Dan teman-teman gue juga ada yang support sih sebetulnya. Nah, support ya. Heeh. Itu selama 2 tahun itu lu kan sering gak sadar. Itu terjadi berarti 2 tahun pertama ya. Iya, 2 tahun pertama. 2 tahun sisanya Gue sadar tuh. Maksudnya dalam penglihatan dan pendengaran gue sadar. gimana? Tapi untuk menggerakkan tubuh gue nggak sadar. Oke, berarti lu gak bisa mengendalikan raga lu lah. Cuman lu bisa ngelihat apa aja yang lu lakuin. Iya, betul Apa aja sekali. Iya, gue ngelihat yaitu salah satunya si monyet-monyet itu dan si 2 bocah ini, si Big Baby sama si kaki terbalik itu pasti selalu ada itu. Mereka selalu ngikutin lu dari awal. Itu selalu mungkin kemungkinan ada beberapa teman gue yang bisa melihat sampai sekarang si kaki terbalik itu masih ngikut gue katanya. Tapi gue bukannya gimana ya, bukan nggak peduli, tapi lebih tepatnya gue nggak mau tahu soal itu gitu. Katanya begitu. Tapi gue nggak tahu aslinya ya. Nggak tahu. Lalu bertahun-tahun, hampir 4 tahun lu mengalami seperti itu. Ya mungkin lu karena waktu itu masih kecil juga, jadi gak terlalu pikir too hard ya. Cuma menjalani aja. Dan lu juga masih dalam bimbingan orang tua. Iya, benar. Kontrol orang tua. Yang gua salut sih bagaimana orang tua lu bisa bertahan sih. Iya. Karena pasti mereka berusaha gimana anaknya bisa sembuh. Upaya apa yang udah dilakuin, katanya udah pergi ke beberapa orang pintar ya. Atau ya apa ya kita sebutnya? Kalau di sana sebutannya buya sih. Buya. Ya. Buya itu kayak tabib gitu ya. Semacam ustadz, tapi lebih menonjol ke apa ya kalau buya itu ya. Gue nggak bisa ngomong buya itu begitu ya. Cuman kalau di pandangan gue, buya itu kayak orang yang bisa dalam hal mistis, tapi juga kenceng dalam agama gitu. Ritual yang menggunakan keagamaan, Ya, tapi masih semacam berkaitan itu. dengan klinik, Ya, gitu ya. mungkin nggak semua ya, tapi di pandangan gua begitu. Yang menangani lu kayak gitu kemari. Iya, yang Saat menangani gua begitu, tapi nggak ada, nggak sembuh gua. Pas sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun Akhir nggak sembuhnya lu gimana? Nah, kebetulan dan mungkin karena nggak tahu juga, tetangga gua ternyata orang pintar. Tetangga lu. Tetangga sebelah rumah, man. Sebelumnya lu nggak tahu kalau dia orang pintar. Nyokap bokap gua nggak tahu. Itu adalah orang yang memiliki kelebihan yang sebenarnya. Gitu. Tidak memamerkan diri. Nah, itu orang itulah yang nyembuhin gua. Mungkin bisa menghilangkan teror-teror yang sedemikian rupa lah orang itu. Caranya dia nyembuhin lu gimana? Apakah dia datang ke rumah lu tiba-tiba Waktu ngomong proses gitu? penyembuhan itu nggak sih, gua nggak sadar. Waktu proses penyembuhannya gimananya gua nggak ngerti, karena gua nggak sadar. Dan ketika gua nanya sama orang tua juga nggak jawab. Tapi yang setahu gua selama 40 hari itu dikasih yang namanya kayak kalung, tapi liontinnya itu semacam bawang. Oke, Nah, ya. sebutan kalau orang Jawa ngomongnya itu bawang lanang gitu. Bawang putih lanang. Iya, begitu. Tapi bawang putih kan? Iya. Dan gue harus ngebawa itu selama 40 hari. Maupun itu kemanapun lah. Asalkan nggak ke kamar mandi atau buang air kecil. Buang air. Terus iya tuh. Lu bawa kalung selama 40 hari. Setelah itu semakin kesini terornya udah nggak ada. Dan kayak penampakan yang kayak monyet gitu udah nggak pernah kelihatan. Meskipun gue sakit juga nggak pernah kelihatan begitu. Dan si anak kecil kaki terbalik ini kadang-kadang sih masih ada lewat gitu. Si Big Baby-nya cuma berdiri doang. Biasa gitu doang. berarti sih. udah mulai penglihatannya udah mulai pudar, udah jarang melihat walaupun sakit, terus berangsur membaik. Nah, apa sih penanda? Ada gak sih ciri khusus ketika lu tuh mau sembuh? Entah biasanya lewat mimpi atau misalnya lewat lu tiba-tiba kedatangan sesuatu yang lu nggak kenal dalam tanda kutip ya. Kalau itu penandanya sih sebenarnya di awal di awal gua sakit itu gua selalu mimpi hal yang sama gitu tiap tahunnya. Tiap tahun? Ya. Apa tuh? Gua kayak memanjat satu pagar, bukan pagar, maksudnya memanjat satu tangga gitu kan. Menaiki tangga. Menaiki tangga. Tapi per tahap gitu, setahun sekali. Satu tangga 1 tahun. Ya bukan satu tangga, maksudnya bertahap gitu. Bertahap gitu, ngiterin, berhenti. Iya, berhenti setahun. Nah, nanti setahun lagi gua mimpi itu lagi, setahun lagi mimpi itu lagi, hingga di tahun keempat itu gua mimpi udah berada di topnya, berada di paling atasnya gitu. Dan di situ gua melihat semacam kampung kecil itu kebakar. Dan lu ada di atasnya. Dan gua ada di atasnya. Naasnya ini,
miris atau naas nggak ngerti gue tersenyum melihat hal itu. Gue tersenyum melihat mereka yang di bawah kebakar. Lu Baik ngeliat? manusianya, binatang dan rumahnya itu kebakar. Yep, ya teriak-teriak kesakitan lah mungkin. Tetapi gue di atas itu gue tersenyum. Kayak seakan-akan gue happy. Nah, itulah petanda mulainya kabur penglihatan gue kepada mereka-mereka ini. Gitu. Tapi penglihatan gue kabur, mulai perlahan menghilang gitu ya. Mimpi-mimpi gue semakin sering menjadi kenyataan. Contohnya? Contohnya, teman SMP gue itu malamnya gue mimpi dia kecelakaan di jalan gitu, nabrak mobil, hampir meninggal. Keesokan harinya kejadian bener. Gue nggak ngerti itu kebetulan atau enggak ya. Mulanya gue ngiranya kebetulan. Tapi besoknya lagi gue mimpi hal yang sama. Gue mimpi di dekat rumah gue itu ada kayak pembukaan jalan gitu, membuka jalan. Nah, di pembukaan jalan itu ada satu batu yang nggak bisa dipindah, sehingga membuat jalan ini harus dibelokkan ke kanan. Harus dibelok ke kanan, dibuka ke kanan gitu. Mimpinya pun persis demikian. Nah, keesokan minggu atau 1 bulan kemudian itu kejadian. Jalan itu dibuka dan batu itu nggak bisa dihilangin, nggak bisa dipindahin gitu, hingga jalan itu dipinggirkan ke kanan. Dan banyak lagi dah mimpi-mimpi yang lain, tapi mimpinya mimpi buruk semua Dan jadi kenyataan. dan kebanyakan jadi nyata. Ya teman-teman mendengar Jero Podcast Medi dimanapun kalian berada, memang selalu ada dampak atau sebab akibat dari setiap pergesekan gaib. Selalu ada konsekuensi. Hukum gaib itu tidak mengenal benar dan salah, putih ataupun hitam, tidak. Tapi mereka mengenal hukum sebab akibat atau konsekuensi atas setiap perbuatan. Dan biasanya setiap pergesekan gaib ini yang terjadi, baik korban maupun pelaku, itu macam-macam. Ada yang bisa melihat, ada yang tiba-tiba mata batinnya kebuka. Itu terjadi pada salah satu teman gue yang gue juga diceritakan ketika dia menyaksikan satu persatu keluarganya terkena santet. Dia tiba-tiba setelah kejadian itu dia mulai bisa melihat mereka entah kasat mata. Dia satu-satunya yang selamat. Dan kasus Mas Rian ini dia mimpi. Dia bisa mengalami mimpi yang kemudian menjadi nyata. Itu mungkin salah satu, karena gimana ya, mata ketiga itu atau sixth sense, indera keenam itu nggak melulu soal melihat hantu. Ini soal kepekaan panca indera. Bagian mana yang lebih peka? Tiap orang beda-beda gitu sih. Mas Rian, berarti setelah dirimu mengalami mimpi itu terjadi pada tahun keempat ya? Iya, akhirnya tahun keempat. Habis itu udah benar-benar sembuh. Nggak benar-benar sembuh sih sebenarnya. Kalau mimpi yang berada di top gitu, ketika gua tidur dan gua menginginkan mimpi itu kembali, bisa aja. Oh ya? Iya. Misalnya gua mau tidur nih, terusnya gua mikirin hal itu, ketika gua naikin tangga gitu, itu malamnya bisa gua mimpi itu lagi. Tahu gak kenapa? Nggak tahu gua kenapa. Alam bawah sadar kamu memanggil mereka. Ya kemungkinan begitu ya. Tapi ya lagian ngapain juga gua mimpi begitu kan ya, menginginkan mimpi yang kayak gitu-gitu. Katanya penemuan uang ini kayak semacam disebar, dan yang menemukan beberapa anak dari beberapa desa, bukan cuman Mas Rian aja. Ada berapa anak, Mas? Kalau soal berapa anaknya gua nggak tahu pastinya ya. Tapi rumor yang belakangan beredar setelah gua agak beranjak gede gitu, setiap desa itu memakan satu korban. Setiap desa? Setiap desa beda-beda. Nah kebetulan gue kan nggak berada di desa gue sendiri. Nah gue berada di desa orang. Gue lah yang dapat di situ. Di desa orang, seharusnya bukan jatah gue lah, jatuhnya begitu. Tapi gue yang dapat. Ada berapa yang diketahui? Ada berapa ya? Lebih dari 5 deh. Tapi yang setahu gue yang meninggal cuma 1. Meninggalnya itu keluar darah dari seluruh lubang panca indera ya? Iya. Kayak hidung, telinga, mulut, termasuk mata. Mata keluar darah semua. Keluar darah semua. Dan meninggal. Iyalah pastinya meninggal. Ya. Ini jenis pesugihan sih. Pesugihan yang memakan tumbal, tapi tumbalnya itu secara dipilih secara random. Kalau dari lihat ngedengar cerita Mas Rian ketika kesurupan berkeliaran di sekitar bank, kemungkinan pesugihan ini adalah pesugihan yang mengincar harta kekayaan. Iya mungkin. Kemungkinan. Sampai cuman ya bisa dipastikan ini hitam karena dia memakan tumbal.
syukur bisa selamat, karena ketika kita tarik kalam menjadi tumbal itu bukan berarti akhir dari sebuah kehidupan. Gue sering banget dapat DM dari teman-teman, bahkan episode sebelumnya juga ada yang bilang gue ini korban pesugihan kandang bubrah orang tua gue mas, katanya gitu. Dan setelah 2002 ibu meninggal, 2012 kakak meninggal, 2022 katanya saya yang akan meninggal. Waduh. Katanya kayak gitu. Buat kamu, inilah saksinya. Mas Rian korban target sasaran tumbal tapi masih bisa selamat. Jadi jangan menyerah, jangan berhenti berikhtiar. Teman-teman di luar sana juga yang berada di situasi yang sama juga jangan frustasi, karena masih ada Tuhan. Dekatkan diri, terus ikhtiar. Gak selamanya mereka menang kok. Ketika batin kita, tubuh kita lebih kuat, support system kita secara spiritual juga kuat, ya otomatis selalu yang baik menang di atas yang buruk. Putih selalu menang di atas yang hitam. Ya jangan menyerah, intinya gitu sih. Menjadi target tumbal bukan akhir dari segalanya, karena itu bukan kalian yang melakukan. Pasti sih kebayang sih mental gimana dikatain anak gila pada masa itu. Sampai sekarang. Dan Mas Rian bisa tumbuh sekarang dengan senormal mungkin, itu sesuatu yang patut diapresiasi. Kalau orang-orang di sana masih suka ketemu gak mas yang ngatain Mas Rian anak gila itu? Iya, kalau ketemu hampir tiap hari. Waktu gue masih ada di sana ya, waktu gue masih ada di kampung, ya gue ketemu mah tiap hari. Tapi ya bodo amat mah. Dia mereka mau ngomongin gue gila, mau ngomongin gimana. Intinya gue bisa hidup aja udah syukur gitu. Ya. Gitu. Oke, ada pesan yang mau disampaikan mas ke teman-teman pendengar Jero Podcast? Kayaknya nggak ada deh pesan ya. Dah. Ya, intinya kalau bertemu dengan kejadian yang kayak gue alamin ya, selagi lu bisa hidup ya nikmatin hidup lu, jangan dengerin kata orang, udah gitu aja. Karena takdir udah ada yang ngatur ya. Ya, takdir udah yang ngatur. Intinya jangan menyerah setelah kalian bertemu dengan hal-hal yang mistis, dianggap sebagai tumbal atau terancam mati. Jangan menyerah, karena takdir bukan mereka yang mengatur, ada Tuhan yang mengatur semuanya. Terus berikhtiar dan tetap berpikiran positif. Mas Rian adalah bukti nyata kalau dia bisa berhasil survive dari tumbal. Gue nyebut lu tumbal survivor ya. Iya. Tumbal 8 semester juga boleh. Terima kasih buat Mas Rian udah hadir pada episode 4 kali ini. Sama-sama. Teman-teman, terima kasih udah dengerin Jero Podcast. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalaninya. Gak terasa sebentar lagi kita udah menuju Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata. Saya Jero, pamit, sampai ketemu di semedi selanjutnya. Jangan lupa dengerin Jero Podcast, semedi eksklusif hanya di Roof, Audio Plus, RCTI Plus. Download di App Store atau Play Store gratis. Roof, your audio entertainment universe.